Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 120220056, kelas RB, akan mempresentasikan tugas individu saya mata kuliah perencanaan wilayah. Adapun judul dari tugas saya yaitu pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan studi kasus kawasan ekonomi khusus Semenke, Sumatera Utara. Dengan dosen pemberi tugas yaitu Bapak Asirin STMJ. Adapun outline pembahasannya yaitu yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah, yang kedua pokok pemikiran teori Keynesian seperti teori basis ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, dan teori kutub pertumbuhan. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang keempat, studi kasus pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kawasan ekonomi khusus Semenke, Sumatera Utara. Yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat Great Depression dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money. Munculnya krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Pendekatan teoristisnya yaitu rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama atau basis, dan industri pendukungnya. Ekonom Keynesian umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk mengintervensi pemerintah dalam resesi dan depresi. Adapun ideologi politik teori Keynesian ada tiga, yaitu yang pertama, intervensi pemerintah, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua adalah demokrasi sosial, di mana menganggap intervensi pemerintah sebagai kekuatan untuk kebaikan, membatasi pasar, dan terlibat dalam upaya pendistribusian kembali untuk kepentingan kelas bawah dan konsumen dalam rangka membangun masyarakat. Yang ketiga itu kohesi dan solidaritas teritorial nasional, di mana kebijakan dan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Lalu ada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama, teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan sisi permintaan. Perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri. Teori basis ekspor fokus pada spesialisasi dan keunggulan komparatif dalam hal menyediakan dan mendukung produk komoditas yang memiliki permintaan di luar wilayah atau keunggulan komparatif pada komoditas yang bisa diekspor. Semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak diminta wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Selanjutnya adalah teori sirkular dan kausal kumulatif. Akar dari konsepsi teori sirkular dan kumulatif causation berakar pada teori Stan Veblen 1857 hingga 1929 saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Teori ini pernah digunakan oleh Knut Wickl yang dalam menjelaskan dinamika organisasi. Sedangkan pada tahun 1939, Myrdal menjelaskan kondisi penduduk Afrika Amerika pada wilayah yang terbelakang di Asia dan di Eropa dengan konsep ini. Nicholas Kaldor menerapkan konsep ini terkait dengan peran manufaktur di dalam pertumbuhan kapitalis. Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi, sedangkan teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya adalah teori sirkular dan kausal kumulatif. Myrdal menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang.
Uraian teori kausalitas sirkuler dan kumulatif baik ala Milner maupun ala Kaldor menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Lalu yang terakhir ada teori kutub pertumbuhan, di mana teori menjelaskan perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek penggadaan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Penyebab kesenjangan wilayah sendiri yaitu yang pertama, deregulasi dan liberalisasi pasar, yang kedua, kelemahan struktural, yang ketiga, investasi yang rendah, yang keempat, perpindahan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju, lalu yang terakhir, ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal diantaranya yaitu dengan yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Dapat atau bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua adalah investasi publik pada infrastruktur, di mana investasi publik dan infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Yang ketiga adalah kebijakan pembangunan wilayah, di mana bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah, mengendalikan pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, serta inovasi kelembagaan perekonomian. Hal itu adalah strategi dari kebijakan pembangunan wilayah. Lalu, studi kasus di mana yang saya ambil yaitu kawasan ekonomi khusus Seimengke, Sumatera Utara. Dengan gambaran umum, di mana KEK Seimengke, Sumatera Utara dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero dengan luas lahan sekitar 1.933,8 hektar, di mana kegiatan utamanya yaitu industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan karet. Untuk perkiraan investasi hingga tahun 2031 yaitu mencapai hingga 129 triliun. Lokasi dari KEK ini yaitu di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. KEK Seimengke Sumatera Utara ini telah ditetapkan dari PP nomor 29 tahun 2012 dan diresmikan beroperasi dari 27 Januari 2015. Untuk proyeksi tenaga kerjanya sekitar 83.304 orang hingga tahun 2031. Dampak pada perekonomian yaitu peningkatan output sekitar 92,1 triliun terhadap ekonomi nasional. Adapun tinjauan kebijakan atau RT/RW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 hingga 2037 yang pertama yaitu dari RT/RW sendiri mengatakan bahwa sistem penyediaan dan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi nasional dari Belawan hingga kawasan industri Medan KIM kawasan ekonomi khusus Seimengke. Lalu KEK Seimengke ini juga ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu Simalungun, Batubara, dan Asahan. Kronologi Seimengke. Tahun 2008, persetujuan pembangunan kawasan industri Seimengke. Lalu tahun 2012 yaitu penetapan kawasan industri Seimengke sebagai kawasan ekonomi khusus sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012. Tahun 2013, penetapan PTPN 3 sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Seimengke.
Hal ini juga sudah ditetapkan dari SK Bupati Simalungun nomor 188-45-193-BP-BPPD tanggal 30 Januari 2013. Lalu tahun 2014, persetujuan hak pengelolaan atau HPL KEK Semangke seluas 1.933,80 hektar. Tahun 2015, peresmian operasional KEK Semangke oleh Presiden RI, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 27 Januari 2015. Selanjutnya yaitu peresmian operasional PT Unilever Oil Chemical Indonesia tanggal 26 November 2015. Yang ketiga, penghargaan sebagai kawasan industri dengan perkembangan terbaik inisial oleh BUMN. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan Semangke. Tahap pertama yaitu tahun 2011 hingga tahun 2015, di mana pengembangan KEK Semangke tahap 1 seluas 104 hektar didukung dengan pembangunan infrastruktur di dalam dan di luar kawasan. Tahap 2 yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020, di mana pengembangan KEK Semangke tahap 2 seluas 640 hektar yang didukung dengan sarana dan prasarana, pengembangan infrastruktur di dalam dan di luar kawasan yang terintegrasi. Tahap ketiga yaitu tahun 2021 hingga tahun 2031, di mana pengembangan KEK Semangke tahap 3 seluas 1.933,8 hektar yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur terintegrasi untuk melayani operasional KEK Semangke. Adapun pembagian zona KEK Semangke sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2012, terdapat 3 zona yaitu zona industri, logistik, dan zona pariwisata. Zona industri sendiri hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi karet, sarana pendukung produksi seperti pupuk NPK, aneka industri seperti elektronik dan listrik, usaha kecil dan menengah, small and medium industry. Yang kedua, zona logistik yang terdiri dari dry port, tank farm, pergudangan, dan pengepatan. Yang ketiga, zona pariwisata yang terdiri dari hotel, golf course, area komersial, dan MICE, meeting, incentive, convention, and exhibition. Berikut adalah peta dari kawasan industri KEK Semangke, di mana area peruntukannya sendiri terdapat industri sawit, aneka industri, saprodi, industri karet, industri elektronika, kawasan komersial, kawasan perkantoran, logistik dan pergudangan, fasilitas umum, perumahan, pariwisata, industri listrik, gedung pabrik, IKM, WWTP, WTP, jalan row atau utilitas, taman hijau, dengan total seluas 1.933,80 hektar. Adapun peran KEK Semangke bagi wilayah di sekitarnya yaitu, di mana kawasan ekonomi khusus ini berada di Kabupaten Simalungun yang berpotensi menjadi daerah pusat pertumbuhan. Dalam kaitannya dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang diharapkan keberadaannya mampu meningkatkan sosial hidup masyarakat di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, yang diharapkan pula dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat dan juga dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana. Demikianlah presentasi dari hasil tugas individu saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.